Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan inti PC hatinya untuk Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Desember 2024 ya. Oke. Ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya Pisces. Kenapa kamu pengen tahu isi hati dia? Tentu saja karena ini orang penting bagimu ya. Kalau nggak penting mah kamu nggak akan mau buang-buang waktu cari tahu isi hati dia, oke? Orangnya mungkin masih ada di dekatmu saat ini. Four of Swords. Kamu rutin bicara sama dia, rutin ketemu sama dia, atau kamu tahu dia ada di mana tapi kalian itu sudah tidak saling bicara guys, atau pura-pura nggak kenal saat ini. Atau skenario ketiga, kamu nggak tahu dia ada di mana saat ini, bagaikan hilang di telan bumi ya. Dari 3 skenario aku sampaikan barusan, ciri-cirinya sama Pisces. Ini orang bukan tipe orang yang bisa dengan mudah untuk mengungkapkan isi hatinya atau perasaannya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu kira-kira isi hati dia atau perasaannya terkait dengan kamu di bulan Desember ini seperti apa ya. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus guys, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Silakan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu intip isi hatinya ini dan sebutkan namanya di dalam hatimu, karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa terkoneksi dan aku bisa jelaskan dengan sebaik mungkin kartu yang keluar untukmu nanti, oke? Ayo kita mulai Pisces, dari Oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Pisces. Ya, ini dia. I know I was a distraction from your pain. Oke, distraction for your from your pain itu artinya pengalihan ya guys, kayak penghibur semata, pelampiasan semata. Ada pain and it's your pain Pisces, dan kemudian ini orang menurut dia adalah pengalihan atas pain yang kamu rasakan. Ada rasa sakit, ada penderitaan mungkin guys, ada kekecewaan yang terjadi padamu, dan dia tuh kayak hiburanmu untuk sementara waktu. Distraction itu selalu kaitannya sementara waktu ya, jadi kayak mengganggu untuk sementara waktu atau pengalihan gitu deh guys, bukan harus mengganggu. Distraction itu dialihkan begitu. Jadi kamu itu bisa keluar dari rasa sakitmu atau melupakan gitu ya guys, melupakan rasa sakitmu, penderitaanmu atau kekecewaanmu terhadap hal lain dengan dekat ke dia menurut ini orang. Makanya I know I was a distraction from your pain. Apa yang kamu lakukan Pak? Kenapa sampai ini orang merasa kamu memanfaatkan dia? Ya, baunya kan memanfaatkan ya guys. Alah, gua mah cuman sambil lalu aja buat lu. Gua tahu dari awal lu nggak nganggap gua temen lu. Temen lu masih itu. Tapi kalau mereka lagi cuek sama lu, baru lu kontak gue, baru lu ajak gue nongkrong, baru lu kayak bikin gue seolah-olah gue adalah teman lu. Itu kan apa ya guys, kayak ada kesan dimanfaatkan ya. Orang ini kayak merasa kamu memanfaatkannya. Oke, so there is problem here guys. Seseorang merasa kamu manfaatkan. Benarkah demikian? Ayo kita lihat dulu Pisces, ceritanya seperti apa. Hai. Inti isi hatinya di bulan Desember 2024. Terima kasih Pisces. Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia dan 1 kartu dari sisi kamu ya Pisces. 1 2 3. Dan ini dari sisi kamu, The Sun, The Four of Wands, Eight of Pentacles, Ace of Pentacles. Kayaknya nggak gitu deh guys ceritanya. Nggak gitu deh. Karena dari yang terlihat di kartu ini, apapun yang terjadi di antara kalian berdua, ini orang juga mendapatkan keuntungannya. Dia mendapatkan sesuatu darimu. Dari Four of Wands ke Eight of Pentacles dan The Ace of Pentacles dari sisi dia.
Tapi dia ini kesannya gini guys, fokusnya pada apa yang tidak dia dapatkan. Yang dia dapatkan dia nggak pikirkan. Negative thinking ya. Contohnya kayak gini, kalian menjalin hubungan, oke? Dan dalam menjalin hubungan tersebut, oke lah, it was a distraction. Kamu itu kayak berusaha untuk melupakan seseorang mungkin, jadi kamu dekat sama dia. Tapi di masa kalian dekat itu, dia enjoy, kamu enjoy. Kemudian The Eight of Pentacles kan datang ini kolaborasi guys. Nah mungkin dalam cerita ketika kalian nongkrong dekat bersama-sama enjoy tadi itu, gue ada kenalan ini nih, lu kan projectnya ini ya, gue ada kenalan di sini lagi cari jasa seperti apa deh yang lu sedang bisniskan saat ini, dan kemudian dapat guys. Kemudian kamu kasihlah dia misalnya kenalan kamu yang kemudian membuat dia dapat project, oke? The Four of Wands, The Eight of Pentacles. Jadi sama-sama menguntungkan sebenarnya. Tapi yang dilihat oleh orang adalah hal yang tidak dia dapatkan dari kamu. Let's say berikutnya kamu bilang, ya sudahlah ya, nggak bisa dilanjutkan hubungan ini mungkin begitu, atau nggak ada yang berkembang deh dalam hubungan kalian gitu ya. Dan kemudian ada masalah, lalu kalian terpisah. Dan ini orang guys mengingat-ingat tentang yang tidak dia dapatkan darimu, tapi yang dia dapatkan dari kamu itu kayak diabaikan. So playing victim juga terlihat di sini. Merasa dimanfaatkan, playing victim, dan kemudian kayak cari-cari masalah, Pisces, kayak cari-cari masalah. Tapi emotionally, jadi lebih ke arah baperan. Dan entah kenapa Pisces, dari sisi kamu guys nggak ada niatan untuk membaperin ini orang. Entah apa jenis hubungan kalian dulu, aku nggak tahu. Tapi kamu nggak ada niat untuk membaperin dia, dan dia dia merasa baper gara-gara kamu. Bisa jadi mungkin kamu niatnya itu dari awal, ya kalian dekat begitu, tapi ya teman aja gitu, nggak lebih dari itu. Atau nggak ada cerita tentang kedepannya akan bagaimana gitu. Kamu nggak mau yang begitu, nggak ada kepastian habis ini pacaran, tunangan, nggak nikah, nggak. Kamu nggak pengen yang begitu. Tapi ini orang, gimana cara bilangnya ya guys? Dia mengikuti permainanmu, dan kemudian setelah kalian berdua lepas terpisah, dia mulai memikirkan peluang-peluang yang harusnya bisa terjadi tapi tidak terjadi, tapi tidak pernah kalian bahas bersama. Because there's no love here. Ini orang pun gak jatuh cinta guys. Ini orang pun gak ada something deep in feeling emotion about you, no. Dan yang paling penting, dia tidak dirugikan. Itu yang perlu kamu ketahui. Karena dua-duanya sama-sama oke dalam Four of Wands, apapun ini bentuknya dulu. HTS. Karena ini semua guys hubungan di luar dari pernikahan. Ya, inilah HTS, inilah friendzone, inilah pacaran, inilah pertunangan, inilah poligami, inilah perselingkuhan. Apapun itu guys di luar hubungan resmi Hierophant. Jadi apapun hubungan kamu dengan dia sebelumnya, tidak berkaitan dengan feeling, tidak berkaitan dengan cinta-cintaan kayak begitu. Atau berarti dia bapernya itu baru dia merasakan kalau kamu itu, kalau dia tuh ada rasa sama kamu ya. Karena selama kalian bersama tidak terlihat ada kekecewaan mengenai itu. Kayak nggak kelihatan ada orang yang menunggu sesuatu gitu dan kemudian nggak dapat, enggak. Tapi setelah lepas baru loh. So you don't need to really care about how this person will act in the future for you. Ya, jadi kalau misalnya dia tuh kayak udah mulai main playing victimnya guys, atau kalau dia ngechat, karena ini kan baik-baik aja kan hubungan kalian. Kalau dia mulai ngechat misalnya kayak menyinggung tentang ya ternyata cuman gitu aja ya Pisces, aku pikir begini, lu santai aja Pisces. Lu santai aja, karena you got something to from this person. Oke, the sun muncul di sini. Kedekatan yang pernah terjadi di antara kalian berdua pun membawa kebaikan untukmu, pun membawa kebaikan untuk dia dengan cara yang berbeda. So this is give and take relationship yang terjadi di antara kalian sebelumnya. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini. Apapun nanti yang dia katakan atau yang dia lakukan, yang kesannya seolah-olah dia itu kayak merasa is being victim right now, don't really care about that. Santai aja, jangan direspon. Kayak cari-cari masalah gitu deh guys. Tapi bukan sampai akan membuat ada konflik besar di antara kalian berdua, enggak. Oke. Kayak mau bikin kamu kepikiran tentang dia.
Kamu banyak bantu dia Pisces, dan dia pun banyak bantu kamu. Itu yang paling penting kamu ketahui, dan ini equal. Semua yang namanya Eight of Pentacles guys, it's equal, oke? Nggak ada yang merasa dirugikan, dan nggak ada yang merasa terlalu atau hanya mendapatkan keuntungan tunggal di sini, enggak. You give something to this person gives something to you. Dia oke karena Ace of Pentacles di sini dengan apapun yang kamu berikan, dan yang kamu berikan, yang dia berikan ke kamu pun oke dengan itu. So, it's fine. Jadi nggak usah merasa terbebani atau kepikiran dengan ini orang, ya. You will feel that karena ada playing victim sama kita guys. Biasanya kita tuh kan ujung-ujungnya kalau kita lemah kita akan merasa kita bersalah, ya. Itulah kalau kita udah dimakan sama tipe-tipe orang yang suka playing victim, kita akan merasa lemah. Jadi ujung-ujungnya dia yang akan mengendalikan, atau kita akan kayak ngerasa harus membuat dia senang. Kita akan ngerasa kayak harus menebus kesalahan kita kan gitu ya guys. Kalau ada orang yang playing victim sama kita, no, don't ever think about that, oke? Karena dari awal Pisces kelihatan di sini kamu nggak pernah yang aneh-aneh sama ini orang, dan dia juga begitu. Entah kenapa guys, setan apa yang merasuki dia. Sesudah kalian itu mulai renggang atau menjauh, dia mulai baperan dan memulai aksi playing victimnya ini ke kamu. Don't really pay attention to people like that, ya. Santai aja, jangan terlalu dipikirin, oke? You will be just fine Pisces. The Sun di sini muncul. Yang bikin dia nih ngerasa dia adalah distraction. Gini keadaannya, this is painful situation from you Pisces. Kan gak ada orang yang akan pain selamanya guys, ya gak sih? Everything is changing in this world. Jadi kalau kita lagi dalam masa gak enak, sedih, lagi gak ini deh, lagi gak oke banget di dunia ini, kan pelan-pelan akan ada perubahan. Nah kamu ini kayak dari the moon masuk ke the sun. Masa-masa gelap, masa-masa surammu berakhir, lalu kamu bahagia. Dan itu tidak ada kaitannya dengan ini orang sebenarnya, tapi dia masuk di masa-masa transisimu. So you enjoy kehadiran ini orang, tapi bukan gara-gara dia kamu masuk ke desan. Karena Sun major arcana guys. Kalau kamu kata Tuhan, hey Pisces kamu bahagia, maka kamu akan bahagia. Apapun ceritanya, kamu akan menyadari atau memahami tentang kenapa kamu harus bahagia. Di masa transisimu dari the moon ke the sun tadi. Jadi bukan karena dia. Nah ini yang dianggap lah, sekarang lu happy ya Pisces, sekarang lu udah bisa ketawa lagi ya. Dulu pas lu nangis, pundak siapa yang lu jadikan tempat bersandar untuk lu nangis? Ngerti ya guys? Padahal lu mah nangis karena masa demun lu yang mau berakhir menuju the sun. Ada gak ada pundak dia, lu nangis sendirian di kamar pun lu pasti akan masuk ke the sun lu. Karena ini major arcana di luar kendali manusia, bukan karena dia. Understand? Oke, jadi jangan mikir yang enggak mengenai ini orang. Lu gak perlu ngerasa kayak lu bersalah sama dia atau gak enakan sama dia. Kalau dia cari-cari masalah sesudah itu, ya monggo silahkan. But this the sun is coming for you from the God, bukan karena dia. Kecuali tadi the Ten of Cups, Ten of Pentacles, oke lah, berarti dia berperan serta dalam membuat kamu keluar dari masa surammu begitu. Tapi the Sun ini enggak guys. Ada dia, kamu akan masuk ke masa membahagiakan dalam hidupmu. Dia ini kayak hanya pendamping saja dalam melewati proses the moon menuju the sun dalam hidupmu. And it's okay with that. Bisa jadi seharusnya dia atau bukan dia, yang lain juga bisa jadi. But still, ada nggak ada dia, the sun akan kamu dapatkan, dan kamu akan memulai the sunmu di bulan Desember ini. Dan kalau dia nggak merasa senang dengan itu, maybe something wrong with this person, ya nggak sih? Ada yang salah sama dia tuh guys. Kalau kita udah nggak suka lihat orang senang, itu satu paket guys. Kita senang lihat orang susah. Jadi masa-masa nangismu itu mungkin dia enjoy. Aku gak akan bahas itu lebih jauh lagi Pisces. Lu deh yang tahu ya, ini hidup lu. Itu yang aku punya untuk kamu Pisces Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sendiri dengan intuisi hatinya untuk bulan Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi dengan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.